Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Inside Out 2 dan ini opini kami. Duh, sumpah lama banget nggak bikin video. Iya, akhirnya hari ini kita sempat Akhirnya kita buat video. bikin. Filmnya kita udah lama nonton ya. Udah dari awal-awal tayang kita udah nonton. Jadi Inside Out 2 ini berarti menceritakan tumbuh kembangnya si Riley yang udah menjadi remaja lah istilahnya. Di film yang pertama itu kan masih anak-anak kan? Masih anak-anak, masih SD gitu lah. Sekarang udah masuk ke remaja. Akhirnya emosi-emosi baru itu muncul. Yap. Ya, nah ini kita sekalian nyeritain sinopsisnya. Jadi ada emosi baru yang utama tuh si anxiety, si cemas itu. Terus juga ada yang embarrassment, terus juga ada yang envy sama yang namanya tuh apa ya, Euni kalau nggak salah nama emosinya, tapi itu emosi yang kayak bosen, males gitu kan. Jadi dengan hadirnya emosi-emosi baru, jadi pusat kontrol utama pikiran Riley itu direnovasi. Betul. Direnovasi, tiba-tiba akhirnya geng-geng yang awal emosi pertama itu si Joy dan kawan-kawannya itu akhirnya harus ditendang dari pusat kontrol utama karena anxiety akhirnya menguasai pusat kendalinya gitu. Jadi film ini nih disutradari sama Kelsey Mann. Nah, dan pemeran pengisi suaranya itu masih ada pengisi suara yang emosi lama-lama tuh ya Nun ya. Terus juga yang baru itu yang aku familiar itu yang si pengisi suara anxiety. Namanya itu yang Maya Hawke tuh yang main Stranger Things. Yang main film Stranger Things. Nah, tapi yang membuat aku ngerasa kayak Inside Out tuh B aja. Yang kedua nih. Yang kedua biasa aja. Iya, aku sebenarnya first impression aku film ini nih sebenarnya aku harap, aku excited karena ada emosi baru nih. Bakal seseru apa nih ketika nanti Riley beranjak remaja. Karena kan konsepnya dari pertama filmnya itu memang menarik kan Nun? Konsepnya pertama menarik. Cuman karena kita udah tahu konsep pertama dan kita juga bisa nebak-nebak nih. Oh, berarti pas Riley remaja ada beberapa penambahan karakter emosi yang baru. Ya, itu dialamin oleh remaja-remaja yang pada menuju umumnya ke dewasa juga ya. Tapi dari sisi lain juga aku mau ngasih apresiasi buat film ini karena plusnya tuh karena memang ceritanya tuh memang dalam banget sebenarnya artinya tuh. Karena penggambaran penggambaran dunia dalam pikiran manusia itu tuh kayak benar-benar tergambarkan dengan baik. Misalnya di bagian yang pas mau nanam jati diri memori itu yang di dalam, jadi masuk ke dalam batang otaknya mungkin itu ya, jadi kayak nanam jati dirinya yang nanti disentil terus nanti naik ke atas itu loh Nun. Nah, penggambaran kayak gitu. Apalagi yang paling aku suka juga itu yang pas bagian brainstorming. Ingat nggak? Iya. Pas Riley mau brainstorming apa yang harus dilakukan itu loh. Iya. Itu beneran kayak badai gitu. Si Joy itu masuk ke dalam badai brainstorming, terus ada lampu-lampunya, terus sama yang jurang sarkasm itu Nun. Iya. Ya itu tuh bagus banget. Ya sih, maksudnya kalau yang di awal kan kita nggak terlalu diliatin ya di Inside Out pertama tuh kayak ada yang kotak memori itu dan bla bla bla, cuman kayak sebatas ternyata di dalam diri ibaratnya lah ya di situ di penggambaran filmnya ibaratnya kita tuh ada yang ngatur juga di tempat di tubuh kita nih, kayak ada kotak-kotaknya juga. Ada area baru yang area yang luas lah gitu. Iya. Kalau secara sederhana tuh Inside Out pertama itu ngajarin kita gimana core memory terbentuk. Betul. Core memory terbentuk gimana saat masih kecil. Terus kalau yang kedua ini lebih menekankan gimana saat
udah mulai remaja, mulai mencari jati diri. Betul. Itu dari yang itulah senar-senar yang jadi nanti bakal jadi pohon kecil jati diri itu. Nah, banyak yang diomongin dari porsi anxiety ini yang terlalu mengambil peran di Inside Out 2. Okay, Walaupun memang pada umumnya ya manusia memang ketika beranjak remaja menjadi dewasa, hal yang paling ada dan menonjol di diri kita tuh emang anxiety, cemas. Secara manusia gitu. Cemas akan masa cemas depan. akan masa depan, cemas akan aku bisa nggak ya, cemas akan kayak banyak hal deh itu sih yang agak disayangkan, tapi memang cukup relate sama manusia entah itu dimanapun ya menurut aku. Yang disayangkan ya itu juga sih, karena porsinya anxiety dominan, jadi emosi-emosi lain perannya di film ini jadi rasanya kurang kan. Apalagi emosi-emosi baru tuh yang kayak embarrassment. Iya, maksudnya sedikit aja penampilannya walaupun mereka datang di Inside Out 2. Pokoknya yang paling nonjol itu anxiety sama si Joy juga sih. Joy kan memang dari film pertama juga memang menonjol kan, tapi kalau yang di sini rasanya memang kurang aja explore buat karakter-karakter emosi baru. Menurut aku pribadi film ini nggak seseru yang pertama. Karena mungkin pertama tuh kita disuguhkan sama formula cerita yang ada cerita kayak gini nih, relate dan kayak oh iya ya manusia tuh kayak gini. Tapi mungkin Inside Out 2 itu cuman penambahan karakter dari emosi kita aja. Tapi kalau ditanya masih enjoy nontonnya apa enggak, ya masih enjoy aja sih gitu. Masih enjoy. Buat yang udah nonton yang pertama terus pengen nonton yang kedua, sebenarnya tonton aja, nggak usah opini yang kami sampaikan itu sebenarnya nggak ada nggak menghalangi buat nonton, karena masih enjoy banget buat ditonton, walaupun memang ada beberapa sisi yang kita rasa itu jadi kurangnya film ini. Mungkin banyak orang yang suka juga sama Inside Out 2. Maksudnya kan nama juga pendapat pasti berbeda-beda ya. Jadi menurut aku silakan ditonton. Jadi rating film ini. Oke, kita masuk ke rating. Kalau dari aku 7,5 lah. 7,5. Oke, kalau aku 7 deh. 7 ya. Jadi film ini bagus gitu, walaupun memang ada beberapa hal yang mungkin bisa diimprove untuk kedepannya. Kita masih penasaran juga ya nanti ketika Riley mungkin beranjak dewasa, menikah, mungkin masuk kuliah, terus nanti filmnya mungkin jadi nggak kayak film anak-anak lagi gitu kan, tapi masih dikemas dengan cara film Inside Out mungkin jadi menarik gitu. Apalagi misalnya muncul emosi-emosi baru gitu kan lagi. Itu sih. Tapi menurut aku anxiety paling dominan dimanapun sampai umur berapa lah ya, sampai umur nggak tahu juga. Tapi akhirnya di film ini kan dikasih space khusus tuh yang anxiety, tetap duduk kayak di kursi terapi itu loh. Jadi mungkin anxiety itu punya peran memang untuk kekuatannya itu yang skenario itu kan non, skenario menebak apa yang belum terjadi lah, overthinking lah ibaratnya, cemas, betul. Gitu aja sih perannya. So mungkin segitu aja opini dari kita berdua soal film Inside Out 2. Mungkin memang agak telat kita buat opininya, but it's okay, no problem. Semoga kita tetap ingin menyampaikan apa yang udah kita tonton, walaupun mungkin kita nggak secepat itu momennya, nggak secepat itu akhir-akhir ini, but hope you enjoy our video. Kalau masih ada di bioskop silakan. Yang udah nonton boleh maksudnya yang udah nonton boleh komen di kolom komentar ya, menurut kalian filmnya gimana. Okay. See you in the next video.